Halo Sobat Quran yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Fernandes Amatus dalam renungan harian Minggu 7 Agustus 2022. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-19. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat Quran yang terkasih, Injil pada hari ini sangat menarik untuk kita perhatikan bersama, kita renungkan bersama. Dalam Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta di surga. Pundi-pundi harta yang tidak dapat menjadi tua, yang tidak dapat didekati oleh pencuri, tidak dapat dicuri, dan juga yang tidak dapat dimakan oleh ngengat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga tentunya menyampaikan hal yang sama kepada kita semua yang hari ini mengaku menjadi murid Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengumpulkan harta di surga itu? Bagaimana kita mengumpulkan pundi-pundi harta di surga? Kalau kita dengar ke dalam Injil pada hari ini, Yesus katakan, "Jualah segala milikmu dan bersedekahlah." Dengan demikian,
kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa harta surgawi itu kita peroleh, kita miliki setiap kali kita memiliki kerelaan atau kemauan untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dengan segala yang kita miliki di dalam hidup kita. Ketika Yesus katakan jualah, ini mau mengingatkan kepada para murid dan juga kepada kita bahwasanya menjadi murid Yesus kita tidak bisa mendua antara Tuhan dan juga harta kekayaan. Karena Yesus juga katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Maka kalau kita mementingkan harta benda, harta duniawi, maka kita kerap kali mengabaikan Yesus. Dan itulah yang kerap kali kita lakukan, yang kita tunjukkan dalam praktik kehidupan keagamaan kita, yang kita sendiri praktikkan dan juga kita lihat sendiri. Banyak dari kita yang mementingkan harta duniawi, yang mementingkan uang, sehingga pada hari Minggu pun kita sibuk bekerja, lupa untuk datang ke gereja, tidak mau ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan supaya kita tidak hanya mementingkan hal-hal itu. Kita perlu untuk membagi waktu. Dan itulah Yesus katakan kita harus hati-hati di dalam menentukan apa yang menjadi harta yang berharga di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan bahwa harta yang berharga di dalam hidup kita adalah Yesus, maka tentulah hati kita hanya terarah kepada Yesus, tidak kepada yang lain-lain. Yang lain-lain hanyalah tambahan. Hati kita terarah kepada Yesus. Nah, kalau hati kita terarah kepada Yesus, maka semua yang ada di sekitar kita tentulah mendapatkan perhatian dari kita. Karena apa? Karena perhatian kepada Tuhan itu nampak atau ditunjukkan melalui perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih mereka yang susah, mereka yang kesulitan, mereka yang menderita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, mari kita belajar untuk memiliki kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk berbuat hal-hal yang baik kepada mereka yang menderita, mereka yang kesulitan. Karena dengan memberi, maka kita akan mendapat. Kalau kita mau berbagi, maka kita akan mendapatkan harta yang sejati, yaitu harta surgawi itu sendiri. Tetapi kalau kita hanya sibuk mengumpulkan, terus kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, maka kita adalah orang-orang yang paling miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berjuang, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kaya di hadapan Allah. Karena menjadi kaya di hadapan Allah adalah hal yang lebih penting daripada menjadi kaya dan terhormat di hadapan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Apa harta kita yang paling berharga pada saat ini? Semoga Tuhan menjadi harta yang paling berarti, harta yang paling berharga di dalam hidup kita, bukan yang lain-lain. Karena di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.